Wisma Talks, setiap obrolan pasti ada inspirasi dan inspirasinya adalah untuk muda-mudi. Nah, kali ini saya sudah kedatangan dua mahasiswi cantik di depan saya. Yang pertama adalah Deborah, yang kedua adalah Rani ya. Nah, dua narasumber kita ini adalah punya background tidak hanya sebagai mahasiswi, tapi dua-duanya di depan saya ini saya agak minder nih, karena mereka sudah punya prestasi di level internasional. Mereka adalah atlet. Kalau Deborah adalah atlet bulu tangkis, kalau Rani adalah atlet taekwondo. Nah, kita kali ini karena udah kedatangan dua atlet, kita akan bahas tentang dunia olahraga ya. Kira-kira nih, saya mau tanya, kenapa Pak ini memilih sebagai atlet? Apakah ini dulu sebelum jadi mahasiswi, jadi sebelum kuliah sudah memang menekuni dunia atlet, atau memang baru nekunin ketika jadi mahasiswi? Deborah gimana nih? Dari kecil sih. Dari kecil, dari umur berapa? Dulu pertama kali main bulu tangkis itu umur 8 tahun. Itu masih level di RT atau sekolah atau sudah Itu masuk baru mulainya, baru serius itu umur 9. umur 9 Ya, sudah ikut perlombaan. Ya, mulai ikut kompetisi. Masih ingat nggak perlombaan pertama yang diikutin di tingkat apa atau nama? Itu dulu antar kabupaten apa? Sekabupaten. Sekabupaten. Dan langsung menang atau Enggak sih, Enggak. waktu itu juara 3. juara 3? Oke, kalau Rani emang dari awal sudah menstabilkan diri asa mau jadi atlet tuh? Iya, dari Taekwondo awal. pula? Dari awal itu udah dari kelas 4 SD udah ikut taekwondo. Wow, 4 SD. Kelas 4 SD. Kenapa tertarik taekwondo? Ini kalau taekwondo kan asumsi orang, kalau orang awam ya, ini kan lebih ke olahraga untuk cowok ya, karena mengandung unsur kekerasan ya. Kenapa tertarik taekwondo? Dulu sih karena melihatnya tuh kayak keren gitu, tendangnya tuh bagus-bagus dulu ya, mikirnya anak kecil kayak gitu. Terus juga kakak coba ikut juga, terus kayak enak juga nih latihannya, terus ikut juga gabung. Enggak gitu. pernah jadi korban bully kemudian pengen membentengin bully. Kalau ada yang macam-macam sama aku, anak tendang gitu, enggak ya? Enggak, belum. Dari event pertama yang kompetisi yang pernah diikutin pertama kali, masih ingat ya? Pernah itu di Gor Jatidiri, tingkatnya Jawa Tengah, tapi belum dapat apa-apa. Kelas berapa itu? Kelas 4 SD. 4 SD itu langsung terus lanjut sampai sekarang. Iya. Itu. Kedepannya memang mau jadi atlet atau ini hanya sekedar masih mencari jati diri, ya udah nanti lulus kuliah baru akan nentuin kira-kira mau jadi apa? Deborah? Sebenarnya kalau bulu tangkis sistemnya kayak ya kita kan nggak selalu bisa langsung lolos ke pelatnas ya. Ya makanya kemarin mutusin juga buat sambil kuliah dulu. Tapi punya mimpi masuk ke pelatnas nggak sih? Itu sih sekarang nggak seberapa besar kayak dulu ya. Kenapa? Karena apa ya? Atau proses masuknya itu seleksinya Enggak sih, susah sekarang atau? kan karena pelatnas itu kan lebih ke junior ya, ininya seleksinya. Jadi kayak yang dewasa itu sekarang lebih banyak ke profesional. Jadi kalau misalkan kalau mau masuk pelatnas pun itu pun harus punya prestasi yang benar-benar yang bisa geser yang anak pelatnas. Tapi nanti kalau selesai kuliah akan tetap nekunin jalur atlet ke bulu tangkis atau ya nanti tetap punya profesi apa tapi bulu tangkisnya tetap jalan? Iya, tetap bulu tangkis tuh kayaknya udah mendarah daging. Udah mendarah daging. Gak bisa lepas kayaknya. Nah, kalau Rani gimana nih? Kayaknya masih tetap lanjut sih. Masih tetap lanjut walaupun nanti sudah lulus tetap akan Iya, itu. masih tetap lanjut. Tapi kalau atlet itu kan bukannya ada masa usia ya, misalnya ketika udah usia sekian itu kemudian dia akan susah berkembang untuk jadi atlet profesional. Itu gimana itu? Rani mungkin? Kalau saya sih mungkin bisa sambilan jadi pelatih ya, karena sekarang juga bisa ngelatih juga, udah boleh ngelatih karena udah sabuknya udah memenuhi, jadi sambilan aja gitu. Oke, untuk bisa jadi pelatih itu harus sudah sampai ke sabuk. Udah sabuk hitam. Sabuk hitam. Iya, sabuk Proses hitam. untuk kalau sabuk awal itu apa? Putih. Putih. Dari putih ke hitam itu butuh waktu berapa lama atau berdasarkan skillnya kita meningkat? Kalau dari putih sampai merah itu 3 bulan sekali ada ujian. Tapi untuk merah itu cuman setahun sekali. Dan Kalau itu sudah dijarakin kayak misalnya setahun ini udah ujian sabuk hitam, tahun depannya nggak bisa lagi. Jadi ada jedanya gitu. Jadi mungkin 2 tahun sekali baru bisa. baru bisa itu. Baru itu. Tapi memungkinkan nggak kalau udah sampai ke sabuk yang tertinggi nanti ketika ujian lagi
turun level? Oh, nggak bisa, tetap Nggak di bisa. situ. Tetap akan di Heeh. situ, hanya mungkin skillnya Ya kita mungkin mengulang lagi ujiannya. Oke, jadi memang udah pengen kedepannya di jalur Heeh. atlet ya. Iya. Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik adalah gimana bagi waktunya kuliah sebagai mahasiswi yang harus tuntutan di kampus kan udah banyak kan tugas dan sebagainya, sementara juga jadi atlet profesional. Pengalamannya gimana nih Deborah? Bagi waktunya ya ini sih kalau waktunya latihan ya latihan, terus waktunya kuliah ya kuliah. Cuman tuh yang selama ini yang jadi pengalamanku sih, yang penting jangan ada yang ditunda aja. Oh Jadi gitu. iya, misalkan kalau enggak, misalkan ini emang udah waktunya ngerjain tugas tapi masih kayak alah ntar dulu lah kayak gitu. Itu enggak, jangan nanti pasti yang berikut-berikutnya pasti juga ikut berantakan gitu. Karena kerjaan di lain juga di atlet juga dituntut harus ada selalu yang harus dilakukan ya. Kalau Rani sendiri, Iya, itu harus on time ngerjain apapun sih, Pak. Jadi kayak jamnya emang udah harus diatur bener-bener, oh jam segini latihan, habis itu kuliah, habis itu nanti sore latihan lagi. Yaudah, itu harus dibagi dengan Nah, baik banget gitu. tapi ada selalu anggapan bahwa kalau atlet kemudian jadi mahasiswi juga itu terkadang kuliahnya yang diabaikan, sehingga karena memang fokusnya adalah kalau di atlet kan memang harus ada jam latihan yang rutin ya, yang memang harus targetnya oke, kita mau kompetisi di bulan ini maka persiapannya sedemikian rupa sehingga kemudian aktivitas perkuliahan itu jadi terabaikan. Kalau kalian tipe seperti itu atau enggak, atau tetap ya tanggung jawab kuliah jalan, tanggung jawab sebagai atlet juga jalan? Jadi kayak misalkan minggu ini nih udah masuk yang persiapan khusus gitu. Otomatis kan kayak kuliahnya memang berasa agak kuliahnya kegeser, tapi kemarin sih saya kayak ngakalinnya kayak ini chat sama dosennya misalkan selama 2 minggu ini saya ini fokus ke latihan, nanti eh, s- tatap muka saya bisa diganti pakai tugas nggak, nanti mungkin selesai pertandingan saya bisa Ngejar tugasnya itu. iya ngejar. Rani juga Iya, sama. sama. Ada nggak kendala selama jalanin dua ini, kuliah jalan, atlet juga harus dituntut juga harus berprestasi. Momen yang paling terberat tuh apa berdasarkan selama ini? Apa ya? Kalau saya sih kadang itu kan dosen mintanya ganti jam itu ya. Nah, masalahnya kalau atlet itu kan udah ada Sudah jam-jam, terjadwal. iya udah ada jam-jamnya masing-masing, harus sekian sekian sekian. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada ganti jam sekian itu tuh jadinya kayak berubah semua, jadi Harus bingung. ngatur itunya Harus ya. ngatur lagi, harus ngubungin pelatih lagi, Pak saya ada kuliah segini 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 kayak gitu. Nah, Boleh nggak ketika izin misalnya dulu? mengalami proses itu, kemudian harus ngubungin ke pelatih, merubah jadwal itu biasanya mudah atau pelatih ya udahlah bisa di reschedule atau apa gitu. Pelatih mudah sih, nggak apa-apa nanti datang telat aja gitu. Yang penting kamu tetap latihan gitu. Oke, kalau Deborah sendiri pengalaman Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Terus misalkan kalau masalah ganti jam sih dari latihan oke, pelatih oke, nanti bisa kamu latihan tambahan ya, tapi kayak gitu. Oke. Nah, ini bicara tentang pengalaman. Tadi di awal kan kalau Deborah tadi mengawali kompetisi pertama dapat juara 3 ya, Rani belum. Nah, ini ketika sudah sampai tahapan sering ikut kompetisi kemudian merasa yakin bahwa oke, kayaknya nih jalur yang aku pilih dalam hidup nih. Itu ketika pas momen apa, ikut apa, atau pas usia berapa kemudian baru yakin, oke lah ini, atau mungkin ada paksaan dari orang tua bahwa udah kamu jadi atlet aja karena lebih bisa keliling dunia, nanti kalau menang juga secara hadiahnya juga pasti banyak dan sebagainya. Apa ini yang jadi titik balik bahwa udah oke sama nekunin ini? Kalau paksaan dari orang tua sih nggak ada ya Pak ya, karena dari awal emang saya yang pingin titik saya menekuni taekwondo ini tuh waktu itu tuh saya kejuaraan di Solo. Itu saya itu main under kelas berat badan ya, kelas 46. Itu berat badan saya waktu itu 50 kilo, jadi kayak kelebihan 4 kilo, jadi dia harus nurunin, dan itu tuh bener-bener yang sulit banget waktu itu, masih SD harus nurunin segitu. Tapi alhamdulillahnya waktu kejuaraan itu dapat juara 1, itu senangnya kayak aku mau lagi, aku mau juara lagi, aku mau juara lagi Jadi kayak gitu. makin memotivasi Iya, setelah makin dapat juara memotivasi, ini, iya. besok saya harus ikut lagi, harus menang Iya, lagi dan ini. heeh. Deborah, Dulu sih sebenarnya kalau
dibilang ada paksaan dari orang tua juga enggak, karena dulu tuh eh, ikut bulu tangkis tuh bilang nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi tuh dulu itu jadi papa tuh punya temennya itu punya anak ceweknya ini agak ya lumayan deket lah sama saya. Nah, dia itu tuh pengen ikut les badminton katanya gitu, terus karena kakaknya juga main kan, terus tapi dia nggak mau karena nggak ada temen yang kenal, terus akhirnya lah ngajak Ngajak saya. kamu. Nah, ngajak saya itu eh pas udah berapa kali ya, mungkin kalau nggak salah tuh 3 kali latihan, papa tuh tanya, ini kamu mau terusin apa enggak, katanya gitu. Terus mau lah pak, temennya banyak katanya. Kayak gitulah, dari situlah latihan terus ikutlah pertandingan itu, terus apa namanya ya itu yang juara 3 dapat sepatu ya, karena oh seneng ya dapat hadiah gitu. Lanjut terus ya. Terus momen yang benar-benar sampai akhirnya udahlah seakan menekuni ini sampai kapanpun. Ya, itu mulai kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya itu saya bilang, ya udahlah, latihan aja terus. Nah, Terus ini akhirnya punya tujuan, pengen masuk ke klub yang lebih. pengalaman apa selama ini yang kemudian membuat kalian itu merasa bahwa wah ternyata saya bisa sampai ke tahapan ini, kejuaraan apa dan dapat medali apa, kemudian sampai kemudian ini jadi ini kayaknya baru start awal nih, ke depan pasti saya bisa lebih ini. Kalau Debra kayaknya udah pernah ke sampai ke level internasional ya. Iya. Apa ini bisa diceritakan pengalamannya waktu di Thailand? Oh, yang waktu di Thailand itu POM ASEAN ya. Jadi sebelumnya kan saya juara POMNAS yang 2019. Nah, itu tuh kan harusnya POM ASEAN itu diadakan setahun setelah itu, 2020 ya, 2020, tapi tuh corona ya. Karena COVID ya. Ya, corona itu. Terus mundur. Enggak lah, paling nggak ikut lah POM ASEAN nanti gitu. Ya, itu tetap latihan karena memang kan saya juga masih ikut kejuaraan nasional juga kan. Terus waktu 2022 kemarin, jadi itu pas lagi nganterin adik-adik ya lebih junior lah, itu mereka lagi pertandingan di Solo, jadi posisinya lagi nonton aja gitu. Ditelepon dari Jakarta gitu kan, Deborah kamu lagi di mana segala macam. Loh, ini dipanggil POM ASEAN, loh beneran ini kak gitu. Iya, soalnya kan kamu masih, karena kamu terakhir kan yang juara POMNAS kamu, jadi kamu tetap dipanggil. Ya kayak ya Saat itu dapat juara berapa? yang waktu POMNAS 2019 juara 1. Oke, itu gimana perasaannya begitu dapat juara 1? Yang waktu POMNAS ya itu senang banget, soalnya yang ya finalnya itu sebelumnya waktu beregu itu aku kalah. Ya, mereka dari DKI itu kalah rubber game. Terus waktu final yang perorangan itu ya istilahnya udah habis-habisan lah, udah main beregu juga, terus main perorangan dari awal. Menang itu karena senengnya dia baru keluar dari pelatnas yang saya kalahin itu. Oke, terus sampai yang ke Thailand dapat juara berapa? Ini beregunya dapat perak. Perorangannya saya nggak ikut. Oke. Itu apa jadi pencapaian yang terbesar sejauh ini atau Iya, ada kejuaraan yang mungkin sejauh ini sih. sejauh ini? Iya, untuk mahasiswanya sejauh ini. Kalau Rani? Kalau saya tuh kejuaraan di Bali sih yang paling tertinggi ya, karena internasional juga. Jadi itu ceritanya itu juga nggak sengaja ikut itu. Ini kenapa pada nggak sengaja? Iya sih? kan, nggak sengaja. Saya nggak sengaja nggak pernah yang sampai berprestasi. Karena nggak sengaja ikut kejuaraan yang itu. Itu awalnya karena saya tuh mau daftar jadi tentara, itu ceritanya Pak. Oh, Jadi oke. tentara itu. Tapi saya tuh piagamnya kurang. Udahlah, saya bingung nih. Ini kok nggak punya piagam terakhir ya? Karena emang corona itu kan nggak ada sertifikat sama sekali toh Pak. Yaudah habis itu ikut itu aja tuh kayak mau under berapa ya, mau kelas berapa, beratku segini, kurang segini. Ya udahlah coba under 49. Itu saya overnya 6 kilo. Kelebihan 6 kilo, jadi harus nurunin dulu 6 kilo. Udah nimbang, udah selesai, udah masuk 49, besoknya tanding. Harusnya main 3 kali, tapi dapatnya cuma 2 kali karena satunya itu musuhnya nggak ikut.
Jadi main 2 kali, alhamdulillahnya dapat emas gitu sih. Dapat emas. Dapat emas. Dari situ kemudian termotivasi untuk makin naik lagi, Makin naik naik lagi. Menarik ya, ternyata dari ketidaksengajaan berbuah kemudian medali emas dan lain sebagainya. Nah, ini dalam waktu dekat apa ada kompetisi yang sedang akan diikuti? Iya, ada. Ini nanti Juni ya ada kejuaraan swasta nasional di Solo itu tanggal 5, sama lanjut kejuaraan mahasiswa di Jogja. Oke, Rani? Saya minggu depan di itu Pak Pati. Terus bulan Agustus Porprofnya. Wah, ini kalau ngomongin jadwal padat banget ya. Kalau di atlet memang rutin dalam seminggu harus ada berapa latihan sih? Berapa kali itu? Saya setiap hari sih Pak, dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu, Sabtunya pagi aja latihan pagi. Jadi kayak kuliah ya, ada jamnya itu ya. Iya, Berapa itu. jam biasanya? Itu kalau pagi itu latihannya jam 7 sampai jam 9, itu latihan fisik, kalau sore itu teknik. Oke. Deborah? Iya sama, Senin sampai Sabtu, Sabtunya sekali. Oke, setelah itu dari latihan langsung kuliah, langsung nanti selesai kuliah. Iya, Nah, ini latihan. waktu mainnya gimana nih? Jarang main. Kan biasanya kalau mahasiswa tuh masih suka ya main ke sana kemari dan sebagainya sama teman-teman. Kalau kalian udah berarti pagi di lapangan, setelah itu ke kampus, setelah itu balik lagi ke lapangan, terus istirahat. Iya. Iya. Wah, luar biasa ini. Kalau saya bayangin di usia-usia mereka seperti itu, aduh, saya bisa stres nih. Ini nggak ada merasa tertekan bahwa kok masa remaja saya jadi kemudian sudah disibukkan dengan aktivitas kampus dan keatletan, itu merasa seperti itu nggak sih? Atau enjoy karena ini adalah pilihan hidup yang kalian pilih? Kadang itu ngerasa kok aku kayaknya nggak pernah main ya kayak gitu, kok aku kayak nggak kayak yang lain kayak gitu. Tapi ya terus pasti nanti ada juga mikir nggak apa-apa lah, orang aku dari badminton ini enak hidupnya kayak gitu. Bener. Itu Rani juga sama. Bener. Rasanya kayak nggak apa-apa lah, orang juga dapat uang, udah bisa jajan juga. Iya benar. Jadi dibandingkan teman-temannya, memang kan nilai positif adalah kalian bisa menghasilkan uang sendiri ya. Sudah hobi, suka, kemudian menghasilkan, juga networkingnya juga itu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong di pergaulan di kampus nih, teman-teman melihat kalian seperti apa nih? Apakah memang, dan tadi kan jadwalnya kan sudah teratur ya, artinya kan intensitas bertemu sama teman juga jadi terbatas di luar kelas ya. Ini memandang kalian seperti apa? Wah, ini karena atlet ya udahlah, sama males main sama atlet, atau tetap dianggap sebagai teman yang friendly dan sebagainya? Tetap dianggap teman sih Pak. Malah sering dibantu, saya minta tolong kayak tugas ini gimana, oh ya dikasih gitu. Maksudnya dikasih tahu lah, maksudnya harus gini loran kayak gitu sih. Jadi teman justru masih support ya. Masih support. Tapi teman bangga nggak punya teman seperti kalian sebagai atlet yang sudah berprestasi sampai internasional? Iya. Katanya bangga. Sampai mungkin dipromosiin ke teman yang lainnya, ini loh aku punya teman atlet, atau foto bareng kemudian diupload di sosial media, kemudian di tag, ini loh saya foto sama atlet internasional. Itu pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah sih Pak. Waktu kemarin kejuaraan terakhir juga pada bikin snapgram gitu. Aduh, saya malu. Malu mana? Kenapa? Ya, di situ kan wajahnya masih penuh dengan keringat ya Pak ya. Tapi bangga nggak sih jadi atlet? Apa yang membuat kalian bangga? Apakah mengharumkan nama keluarga, nama kampus, nama negara, atau ya karena membawa nama diri kalian sebagai pengennya atlet profesional? Deborah? Semuanya sih itu. Semuanya deh. Bangga semuanya. Jadi dari pihak keluarga sampai manapun mendukung ya? Kalau Rani? Iya, sangat mendukung Pak, sangat mendukung pihak keluarga. Ada nggak momen-momen tertentu yang membuat kalian sempat, ini kan kalian kalau cerita tadi dari zaman kecil ya, usia SD ya sampai sekarang kuliah, ada momen nggak sempat di tengah jalan tuh pengen semangatnya patah, kemudian kayaknya saya mau berhenti deh karena mungkin capek, atau mungkin karena tadi mungkin saya kok nggak pernah main sama teman-teman dan sebagainya? Pernah nggak ngalamin momen-momen itu, dan kemudian gimana kemudian bisa membangkitkan lagi semangat kalian agar bisa tetap fokus, inilah hidup saya? Kemarin tuh yang paling ini waktu COVID itu yang paling mengaruh itu
mungkin kayak kalau habis ini berhenti aja kali ya gitu. Karena biasanya udah banyak aktivitas, terus COVID karena Iya. berhenti, jadi itu ya. Iya, terus karena terus ya banyak ngobrol sama papa sih habis itu kayak oh ya, oh masih bisa diulang lagi dari nol. Rani mungkin punya pengalaman apa yang Pernah sempat sih waktu down itu waktu masuk SMA. Jadi kayak rasanya tuh jenuh banget. Jadi atlet itu kayak capek, harus nurunin berat badan, harus inilah, harus nggak bisa makan banyak, bla 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 bla. Padahal kan aku suka makan gitu loh Kak. Tapi nggak bisa makan karena disuruh aturan harus harus berat badannya berat segini badan ya? harus segini gini. Udah capek, kadang kalah. Mikirnya kan waktu itu kayak gitu. Terus sempat berhenti itu selama setahun. Saya mencari aktivitas lain, ikut cheerleader di SMA. Tapi habis itu kayak mikir lagi, kangen juga ya sama taekwondo, kangen juga ya sama latihan, kangen juga diomelin pelatih, bla 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 bla. Terus akhirnya ada semangat lagi, latihan lagi gitu. Oke. Nah, kalau menurut kalian ketika ikut kompetisi ya, ini memang selalu punya target bahwa saya harus dapat medali, atau dapat medali nggak dapat medali itu urusan belakangan, yang penting tampil dulu? Atau memang udah target awal bahwa saya harus nyampe ke emas nih, atau perak, atau perunggu ini? Jujur pasti pokoknya gimana caranya nggak boleh lewat. Harus emas. Harus kita emas. iya. Nah, begitu misalnya ini kan sudah pernah mengalami berbagai kompetisi ya. Ada momen nggak ketika kemudian ternyata nggak dapat, atau mungkin dapatnya mungkin perunggu, kok nggak dapat emas? Ini pernah merasa benar sampai kecewa, kemudian nyalahin diri sendiri, atau misalnya ya udahlah mungkin di momen ini adalah memang usaha saya udah layaknya memang segitu. Pernah sih. Jadi kalau misalkan waktu itu nggak dapet emas, jadi memang awalnya kayak kenapa sih kok kalah sih, kok gini aja kalah sih, kayak, ya dari situ tuh jadi makin kayak jadi mikir gimana sih kemarin kok bisa kalah, gimana biar bisa ngelewatin ini, biar gimana caranya dapat emas. Jadi Berarti mengevaluasi Iya. diri bahwa kekurangannya kemarin di sini, berarti next itu jangan sampai terjadi. Iya, jadi Tania tahu. sendiri gimana? Pernah sih Pak, itu malah musuhnya itu sabuknya di bawah saya. Jadi mikirnya kayak mungkin waktu itu gampangin ya Pak saya sama musuh ya. Jadi kayak udahlah paling menang Di atas gitu. kertas sudah Iya, di atas kertas tinggian gitu. kamu gitu Ros. Iya. Ternyata poinnya tuh di detik-detik terakhir tuh malah sama. Jadi harus sudden death gitu loh Pak. Jadi kayak cepet-cepetan siapa dulu yang dapat poinnya. Nah, saya tuh kurang fokus dengan sudden death itu, dengan sudden death itu. Habis itu saya tuh malah nunggu. Dia tendang duluan, poinnya udah masuk, langsung sana yang menang. Selesai. Saya cuman loh, oh iya ya, kan sudden death. Gimana sih? Saya langsung di pinggir, langsung kecewa berat, dan dia udah dimarahin sama pelatih Terus karena kurang fokus. membangkitkan itu gimana kemudian? Ya saya Ada- mengevaluasi lagi, kok bisa kurang fokus ini. Padahal udah di atas kertas, udah bisa harusnya menang, malah kalah gitu. Oke, mungkin buat kalian tips buat anak muda-mudi di rumah yang mungkin nonton tayangan ini ya. Gimana kalau mereka kemudian mau terjun sebagai atlet nih? Apakah ada kata terlambat, misalnya udah jadi mahasiswa baru mau terjun, atau memang harusnya memang dari kecil? Kalau kalian harus menurut dari kalian? kecil. Harus dari kecil. Iya, harus dari kecil. Jadi kalau memang profesional memang harus dari kecil. Tapi kalau misalnya sudah jadi mahasiswa nih, pengen ikut kompetisi dan sebagainya, mungkin kan di luar juga banyak ya kadang ada kompetisi, entah itu tingkat regional atau apa. Masih memungkinkan nggak sih berprestasi di bidang olahraga? Kalau memang awalnya dulu pernah latihan atau ini ya mungkin bisa ya. Tapi kalau memang dari nol Akan susah karena susah banget kan. karena nggak bisa instan. Iya. Kalau Gitu. dari taekwondo itu mungkin kalau mahasiswa pengen ikut kejuaraan itu bisa Pak, karena di taekwondo itu kan ada pemula dan prestasi. Jadi mungkin kayak yang awal-awal baru ikut latihan itu bisa ikut yang pemula dulu gitu. Jadi penjajakan dulu, kalau tadinya modelnya kayak gini nih gitu. Terus bagaimana dia mengolah bisa jadi di kelas prestasi ini kayak gitu. Oke, jadi mungkin bisa ya bagi yang baru mau mencoba, nggak ada salahnya ya mungkin ikut kompetisi-kompetisi yang disesuaikan Iya, dengan kemampuannya ya. Nanti baru dilihat nanti Iya. next kedepannya apakah bisa berkembang atau tidak. Ini ada pengalaman yang paling menarik yang nggak akan terlupakan selama jadi atlet.
Apa ya? Banyak. Salah satunya misalnya, apakah pernah bisa beli sesuatu itu dari uang sendiri atau pernah mungkin ke negara mana atau ke kota mana yang kemudian punya pengalaman histori yang sampai sekarang, aduh, nggak pernah terlupakan. Kalau saya itu waktu tanding, Pak. Jadi saya nggak sengaja ngejambak. Nggak sengaja ngejambak musuh saya gitu. Jadi sampai diperingatin gitu, dipotong poinnya. Gara-gara ngejambak itu. Jadi kalau besoknya ketemu sama orang itu, karena kita kan kalau under kelas berat badan kan paling ketemunya itu aja. Itu aja. Jadi kayak selalu Agak keinget ya, nggak malu ya Pak ya. Pernah jambak sampai padahal kan seharusnya kan tangan nggak boleh Nggak ikut, boleh. iya nggak boleh ikut. Tapi kenapa waktu itu refleks tangan tuh jambak gitu loh. Jadi kayak selalu keinget kalau ketemu dia tuh jadi kayak malu sendiri. Senyum sendiri. Ya, masih ingat itu. Selalu inget. Libur apa mungkin? Apa ya? Oh ini masih ingat banget waktu di pertandingan di Surabaya. Jadi ketika itu udah sebelum berangkat draw kan sudah keluar. Jadi pas berangkat ini udah tahu nih drawnya. Oh aku babak kedua tuh ketemu salah satu pemain yang teman-temanku aja kemarin yang di atasku, ya Mas kita masih satu seumuran tapi mereka rankingnya di atasku. Jadi ketemu satu anak ini, mereka nggak ada yang menang. Terus itu aku dilihat draw tuh, babak kedua ketemu ini nih. Sampai apa? Cuma bawa baju dipasin sampai babak kedua doang. Baju main, baju semua itu karena udah pesimis kalah. Udah pasti bisa. Iya, udah pesimis. Alah ya udahlah paling kalah juga gitu. Nah, pas sampai sana habis main babak pertama itu malamnya sakit, malamnya demam. Terus pelatih itu nanya, kamu masih besok mau main nggak? Mau main Ci gitu kan. Terus dicek sama yang yang ngurus kayak fisioterapis lah. Ini dia ngecek suhu badan segala macam, kayak kamu beneran mau main gitu kan. Ini kamu aja ini demamnya tinggi loh gitu. Main Kak, main. Akhirnya besoknya main. Itu tuh pemanasan tuh kayak udah nggak niat karena badannya kan udah kayak pegel-pegel, sakit-sakit semua gitu kan. Habis itu ya udahlah main-main aja. Dari mulai 0-0 pertama tuh udah ketinggalan 6-0 lah, yang mukul bolanya kelihatan ada 2 lah, kayak udah mau pingsan gitu rasanya tuh. Terus momennya tuh waktu poin 11-6. Pelatih saya tuh bilang, kamu kalau emang nggak kuat udahan aja gitu kan. Terus tapi kalau emang kuat ya ayo gitu, jangan setengah-setengah lah pokoknya. Terus habis itu dia kalin kalau bisa, karena soalnya kan posisinya sakit kan, otomatis kalau di bulu tangkis tuh nggak bisa banyak rally, nggak bisa banyak pukulan gitu kan. Akhirnya lah dari 11-6 itu mutusin, karena ini kan gornya waktu itu pakai AC terus bolanya itu termasuknya bolanya kenceng kan. Terus musuhku tuh tinggi, biasanya kalau pemain tinggi itu banyak diturunin bola sama diserang ke badan itu lemah kan dia. Pokoknya intinya Dep servis pendek, dia ngenet balik, dia ngangkat tembak, udah pokoknya gitu. Menang, set langsung. Dan habis main ke rumah sakit. Oke, ternyata pengalamannya seru juga ya. Banyak kisah yang memang, tapi tetap masih komitmen bahwa atlet ini adalah jadi pilihan hidup kalian ya. Nah, ini pernah nggak memotivasi teman-temannya di kelas atau di kampus, yuk ikut latihan, atau mungkin yang tertarik, Dep atau Rani, ini aku pengen dong belajar taekwondo. Apalagi kalau perempuan kan jarang ya kalau saya lihat untuk olahraga yang berbau kekerasan. Ada nggak yang, atau mungkin ngajak, atau mungkin teman yang pengen belajar? Ada sih Pak, pengen aja kayak Ran ajarin ini yuk, tapi habis itu diajak nggak jadi deh, takut kayak gitu. Kayak gitu sih Kenapa Pak. ya biasanya membuat itu? Apa karena memang gerakannya butuh energi fisik? Iya, yang... karena itu kan tendang menendang ya Pak, mungkin pikirannya kayak nggak sakit semua gitu. Kalau Deborah pernah ngajak bareng temennya, harus kadang aja mungkin badminton untuk kalau fun-fun aja. mereka kan maksudnya kayak suka nanyain kayak kamu kalau latihan kapan, terus atau nanyain kalau UKM-nya USM tuh kapan sih latihannya, ikut dong. Tinggal ikut, tapi nyatanya mereka loh tak tungguin kok ya nggak dateng. Kayak tuh kok kemarin nggak jadi datang, enggak nanti capek kan.
Oke, memang ya. Jadi tadi satu yang menarik adalah bahwa memang jadi atlet itu adalah udah terbiasa disiplin ya. Kemudian harus punya jadwal teratur, harus dari apa sampai pola makan, istirahat dan sebagainya. Dan selalu ada pencapaian yang ingin dicapai. Tapi kemudian apapun yang sudah dilakukan itu nggak akan membuat kalian kemudian jadi down, tapi harus mengevaluasi diri. Nah, ini karena waktu udah mau habis, mungkin pesan-pesan buat muda-mudi kalau ingin jadi muda-mudi yang berprestasi apapun di bidangnya, apa mungkin juga termasuk di olahraga, apa sih yang harus disiapin untuk bisa jadi punya mental juara? Yang penting tanggung jawab sih sama dirinya sendiri, apa yang jadi kamu ngelakuin ini tuh apa, alasan apa, kayak gitu. Harus tanggung jawab dengan Tanggung alasan jawab, apa, oke. iya. Deborah? Terus kalau udah milih sesuatu itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Oke, berarti tanggung jawab sama sepenuh hati. Jadi tulus ya. Jadi apapun cobaannya, apapun capeknya, apapun downnya, itu tetap harus dilakukan semaksimal mungkin agar hasilnya oke. Nah, terima kasih Rani sama Deborah yang sudah berbagi di Prisma Talk. Semoga obrolan kita kali ini bisa memotivasi muda-mudi yang di rumah bagaimana untuk bisa punya mental juara. Nah, seperti biasa sebelum kita akhiri, kita punya ritual adalah foto bersama. Jadi bisa lihat di sana ada yang sedang mau foto. Oke, nah dengan hasil jepretan dari kru Prisma Talk yang nanti akan kita pasang di belakang, itu menandakan bahwa obrolan kita hari ini berakhir. Tapi semoga next kita ketemu lagi ya dengan obrolan yang seru. Dan akhir kata kita akan ketemu di Prisma Talk dengan narasumber dan tema-tema yang lebih menarik. Tetap di Prisma Talk.